Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Pecah keheningan, Christian Aslani, saya memang tidak bermain dengan baik, dan pantas mendapat kritik. Christian Aslani mengungkapkan rasa cintanya kepada Inter, tetapi juga menegaskan bahwa masa depannya di klub masih belum pasti. Dalam wawancara dengan Sport Mediaset setelah kekalahan Albania dari Inggris, gelandang berusia 23 tahun itu berbicara soal kritik yang ia terima, serta perjalanannya bersama Nerazzurri. Aslani juga mengakui bahwa ia pernah menerima cemoohan dari sebagian supporter, terutama setelah Supercoppa Italiana, meskipun ia merasa bahwa kritik yang diterima terkadang terlalu berlebihan. Saya pernah dicemooh, saya tidak akan mengelak, jika mereka melakukannya, pasti ada alasannya, saya memang tidak bermain dengan baik dan pantas mendapat kritik. Namun, setelah Supercoppa, saya merasa mereka terlalu agresif terhadap saya tidak berpikir bahwa saya layak mendapatkan perlakuan seperti itu. Cedera minor, Lautaro Martinez berpeluang tampil di Derby della Madonnina. Simone Inzaghi mendapatkan kabar baik terkait kondisi Lautaro Martinez, setelah hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa cedera sang striker tidak seburuk yang dikhawatirkan. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, Kapten Inter hanya mengalami ketegangan ringan pada otot paha kiri, dan tidak akan absen dalam waktu yang lama. Lautaro sebelumnya dipulangkan lebih awal dari tugas internasional bersama Argentina setelah mengeluhkan rasa sakit pada cederanya. Tes awal telah menyingkirkan kemungkinan cedera serius. Meskipun ia dijadwalkan menjalani pemeriksaan lebih lanjut besok, Martinez sendiri optimistis bisa kembali tepat waktu untuk Derby della Madonnina, di semifinal Coppa Italia melawan AC Milan, yang akan digelar pada tanggal 2 April. Inter pantau Gustav Isaksen, siap bersaing dengan Tottenham. Inter dikabarkan tertarik untuk merekrut Gustav Isaksen dari Lazio pada bursa transfer musim panas, tetapi harus bersaing dengan Tottenham Hotspur, yang juga meminati pemain asal Denmark tersebut. Menurut laporan dari La Repubblica, Lazio bisa meminta harga sekitar 40 juta euro jika ada beberapa klub yang mengajukan tawaran, dalam beberapa bulan mendatang. Dalam sistem 3-5-2 yang diterapkan Simone Inzaghi, Inter biasanya tidak menggunakan winger murni, tetapi Isaksen bisa dimainkan sebagai wingback jika bergabung dengan Nerazzurri. Pemain berusia 23 tahun itu bergabung dengan Lazio dari Michelin pada musim panas 2023 dengan harga sekitar 10 juta euro plus bonus. Sejak itu, ia menjadi pemain penting di bawah asuhan Marco Baroni, mencatatkan 5 gol dan 5 assist di semua kompetisi musim ini. Inter miliki cukup dana, mendatangkan Arda Güler dari Real Madrid. Inter terus memantau situasi Arda Güler dan dikatakan bahwa klub berjuluk Nerazzurri memiliki dana yang cukup untuk mencoba merekrut gelandang serang timnas Turki itu pada bursa transfer musim panas. Menurut laporan dari Quotidiano Sportivo, Nerazzurri masih tertarik pada Güler, meskipun pemain berusia 20 tahun itu baru bergabung dengan Real Madrid pada 2023. Inter sebenarnya sudah berusaha mendatangkan Güler saat masih bermain di Fenerbahce, tetapi terbentur masalah finansial di bawah kepemilikan Suning Group, sehingga mereka tidak bisa bersaing dengan Madrid dalam perebutan tanda tangannya. Namun, dengan kondisi keuangan klub yang kini lebih stabil, Inter siap berinvestasi dan bisa mencoba membawanya ke Giuseppe Meazza musim panas ini. Jika Aslani hengkang, Sučić tidak akan cukup, Inter pertimbangkan tarik balik Fabian. Christian Aslani kembali menegaskan keinginannya untuk bertahan di Inter, tetapi ia juga mengakui bahwa tidak ada jaminan mengenai masa depannya. Musim lalu, Fabian mencetak 5 gol, yang semuanya berperan penting bagi Bologna. Musim ini, di bawah Vincenzo Italiano, ia sudah mencetak 3 gol dan terus menunjukkan potensi besar. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter masih memiliki opsi pembelian kembali senilai 12 juta euro,
yang bisa diaktifkan pada musim panas nanti, Bologna akan dipaksa menerima keputusan Inter jika mereka memilih untuk membawa Fabian kembali ke Pinetina. Namun, hingga kini, belum ada tanda-tanda bahwa Inter akan mengaktifkan opsi tersebut. Meskipun demikian, Fabian tetap membuka semua kemungkinan untuk masa depannya. Ia merasa nyaman di Bologna, tetapi tidak menutup pintu untuk kembali ke Inter. Sebastiano Esposito, saya dan Pio di Inter, untuk saat ini hanya sebatas mimpi. Sebastiano Esposito mencetak gol melalui titik putih dalam laga dramatis Italia versus Belanda dalam perhelatan Euro U21, tetapi pada akhirnya Gli Azzurrini tetap kalah di menit-menit akhir melawan tim Oranye, yang bermain dengan 9 orang. Setelah pertandingan, striker Empoli yang dipinjam dari Inter itu berbicara kepada Rai Sport, menyoroti pentingnya hasil akhir dalam sepak bola Italia. Kami bermain dengan baik, tapi di Italia, hasil selalu lebih penting daripada performa. Kami tahu itu, dan satu insiden telah menghukum kami. Detail kecil bisa membuat perbedaan, dan kami yang lebih berpengalaman harus membantu para pemain muda untuk memahami hal ini. Ketika ditanya tentang kemungkinan berduet dengan Pio Esposito di lini serang Inter Milan di masa depan, Sebastiano memilih untuk tetap realistis. Masih terlalu dini untuk membicarakan itu. Anda tahu betul bahwa pasar transfer, terutama bagi pemain muda, sangat sulit. Untuk saat ini, itu hanya sebuah mimpi, tutupnya. Ayah Nico Paz pilihan masa depan anaknya, dia akan memilih bertahan di Como. Pablo Paz, ayah dari Nico Paz, berbicara kepada La Provincia tentang kepindahan putranya ke Como, kemungkinan bertahan lebih lama, serta hubungannya dengan Javier Zanetti yang memicu spekulasi soal transfer ke Inter. Menurut Pablo, ada beberapa klub yang tertarik merekrut Nico di musim panas lalu, tetapi proyek Como lebih meyakinkan. Ada setidaknya 4 pilihan lain, termasuk Fiorentina dan Stuttgart, tapi kami sangat menyukai proyek Como. Selain itu, Cesc Fabregas memainkan peran penting. Dia berbicara dengan kami, menjelaskan bahwa Nico akan mendapat kesempatan bermain sesuai dengan gayanya. Berbicara dengan Cesc sangatlah penting, ujarnya. Inter terbuka lepas Fratesi ke Napoli, tetapi minta Raspadori jadi bagian dari kesepakatan. Inter terus menyusun strategi untuk memperkuat skuad musim depan, dengan tetap mempertahankan identitas tim yang lebih banyak diisi pemain Italia, sejalan dengan visi Presiden BP Marotta. Menurut laporan dari Tuttosport, Nerazzurri berencana meremajakan skuad, tetapi tidak dengan menggantinya sepenuhnya dengan pemain muda. Salah satu pilar utama yang ingin dipertahankan adalah David Fratesi. Tetapi gelandang tersebut juga bisa menjadi alat tukar dalam strategi transfer Inter. Inter dikabarkan sangat tertarik merekrut Giacomo Raspadori dari Napoli, pemain serba bisa yang bisa bermain sebagai second striker, atau trequartista dalam skema 3-4-1-2. Simone Inzaghi melihat Raspadori bisa solusi baru di lini depan juga lini tengah, dan yang menguntungkan Inter akan memilikinya secara sepenuhnya tanpa ada klausul pembelian kembali, seperti yang diminta Real Madrid atas Arda Güler.